Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, today is another number 4 sila. No. Aparamattha parisuddhi sila. No. Jadi hari ini kita akan lanjut ke pembahasan sila yang berikutnya, yaitu adalah Aparamattha Parisuddhi Sila. Sikhana bana sila dethi vasena aparamattha putu janana vapana raga vasena aparamattha sila aparamattha parisuddhi ti veditavan. No. So in this sentence, no, you want to say two meaning. One is a Sikhana Panasila. Sikha Sila is this already noble person, Ariya person. No? Sotapanna had know the Ditti, right? Sotapan, Sagadagan, Anagan, no? They know the Ditti, right? So therefore, Aparamattha. Kano Aparamattha is a untouchable. Untouchable, no? Untouchable by the with the Ditti. No? Ditti is around you here. No? Therefore, this Sikha Sila is called Aparamattha Parisuddhi Sila. This is one meaning. No? Ya, jadi arti dari Aparamattha Parisuddhi Sila ini di dalam kalimat ini ada dua arti ya. Jadi saya menjelaskan arti yang pertama, yaitu Sekhanang Panasilang Ditiwasena Aparamattata ya. Jadi di sini artinya adalah sila yang dimiliki oleh para sekha. Sekha ini artinya adalah orang yang minimal sudah mencapai sotapanna ya. Jadi orang yang sudah mencapai sotapanna dia telah mencabut yang namanya diti ataupun pandangan salah ya. Di sini makanya disebut diti wasena aparamatata. Aparamatata ini artinya adalah tidak tersentuh oleh diti, oleh pandangan salah. Jadi sila seorang sekas, sila seorang yang minimal sudah mencapai sotapana itu disebut juga sebagai aparamata parisuddhi sila. So why is a Veditava? No? Veditava should be no. No? So nominated the Sila. No? Sekhana Sila Veditava. So this is object and verb. No? Because Sila is nominated case, this is a passive Veditava. No? Ya, jadi di sini kata kerjanya dalam kalimat ini adalah weditabang. Artinya adalah harus dimengerti. Harus dimengerti. Apa yang harus dimengerti? Di sini kita cari kata yang ditulis dalam nominatif ya. Di sini nominatifnya adalah silang. Ini sebagai subjeknya. Jadi di sini yang harus dimengerti adalah sila dari seorang seka ataupun sila yang dijelaskan di kalimat ini harus diweditabang, harus dimengerti seperti ini. So Sikha Sila should be known as a Aparamattha Parisuddhi Sila like that. No? So this it is the S meaning. No? As a Aparamattha Parisuddhi Sila. Why? Why is that this Aparamattha? This ability, not ta. No? No? Aparamattha should because or should not touch with the around you. This instrument that he was saying. No? Aparamatata is what case? Ability case. Ability. No, because of. Ya, jadi di sini jadi maksud dari Weditabang ini yang harus dimengerti ini adalah Sekhanang Panasilang Aparamata Parisuditi Weditabang. Jadi maksudnya sila dari seorang sekha ini harus dimengerti sebagai Aparamata Parisudi sila. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena Ditiwasena Aparamatata. Ya. Ditiwasena ini adalah instrumental ya. Jadi oleh Diti, oleh pandangan salah, Aparamatata tidak tersentuh. Di sini Aparamatata ini ditulis dalam deklinasi ablatif ataupun sebagai ataupun dari. So therefore, first you must understand Sikha Sila is a Aparamattha Parisuddhi Sila. This is one meaning. Another meaning. Putu Janana Vapana. No? So Putu Janana Sila. He want to say like that, but he not say Putu Janana only.
because here Sikhana Sila already say, right? At that time, Putujanana, at that time we might understand the Sila of Putujana. No? So Wapana means another way. No? Wa is another way. Jadi itu adalah arti pertama, penjelasan pertama dari aparamata parisuddhi sila, yaitu adalah sila para sekha yang sudah tidak tersentuh oleh pandangan salah. Makna kedua yang di dalam kalimat ini adalah putu jananang wapana raga wasena aparamata silang. Ya. Jadi di sini artinya adalah sila seorang putu jana. Ya. Di sini putu jananang sebenarnya di sini harusnya ada putu jananang wapana silang sebenarnya harusnya, tapi di sini tidak ditulis lagi karena sebenarnya dia merujuk kepada hal yang sama, yaitu sila yang sudah dibahas di kalimat sebelumnya gitu. Makanya silanya ini disingkat gitu, tidak ditulis di sini. Tapi harus dimengerti bahwa di sini adalah sila dari seorang putu jana, wapana. Wapana ini artinya adalah atau, wa itu adalah atau ya. Jadi maksudnya ini adalah arti kedua dari aparamata parisuddhi sila. Putu Janana, no? This is also genetic case. Huh? So he also has he right against Sila. No? So Putu Janana Aparamata Sila. So this is a nominative case. No? Putu Janana Aparamata Sila. This Sila is not Ditthi Vasena, Raga Vasena. No? This Raga is a Bhava Raga. No, no Kama Raga, Bhava Raga. No? The Putujana also sometimes they doesn't want to be born again. No? So cannot be touched by Bhava Raga. Such kind of Putujana Sila also we call Aparamata Parisuddhi Sila. No? Jadi di sini tadi kan dimulai dari kata putu jananang ya. Ini adalah deklinasi genetik ataupun kepemilikan. Jadi milik dari seorang putu jana. Apa yang dimiliki seorang putu jana? Di sini objeknya ataupun subjeknya adalah aparamata silang. Jadi putu jananang aparamata silang. Ya. Jadi di situ sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Gitu ya. Jadi putu jananang wapana ragawasena aparamata silang. Jadi seperti apa sila, seperti apa aparamata sila yang dimiliki oleh seorang putu jana? Yaitu adalah ini sila yang raga wasena aparamata. Jadi maksudnya tidak tersentuh oleh raga. Raga di sini kadang diterjemahkan sebagai nafsu indrawi, tapi kalau untuk di sini kata Sedaw di sini bukan kamaraga, tapi lebih ke arah bawa raga ataupun nafsu atau keinginan untuk terlahir kembali gitu. Jadi kata Sedaw ada beberapa putu jana juga yang dia menjalankan sila ataupun melakukan sesuatu itu tidak menginginkan untuk terlahir kembali. Jadi sila dari seorang putu jana yang seperti ini dikatakan sebagai aparamata parisuddhi sila. So for example, Kuto Biya Utta Tessa Thirasa Sila Viya. No? So this whenever Tessa is a stay the Putujana. No? So he doesn't want the next life. No, his Sila is a no Ragavasena Aparamata Sila. Therefore, his Sila is called Aparamata Parisuddhi Sila. Ya, jadi contoh yang akan diberikan di Wisudimagga ini adalah seperti sila dari Thera yang namanya Kutubia Putatisa Thera ya. Jadi dikatakan Thera ini juga awalnya masih seorang putu jana dan dia juga tidak ingin terlahir kembali gitu. Jadi silanya dia itu termasuk ke dalam aparamata parisuddhi sila ini. So this he is a certain conjunction. It is true. No? This is a certain conjunction. One side and one side they connect the he. There are three the indeclinable one. He, ja, pana. Three. He or ja or pana. No. This is a certain conjunction. No? Ya, jadi di kalimat berikutnya adalah sohi, ayasma, dan seterusnya ya. Jadi di sini saya menjelaskan kata hi. Hi ini adalah seperti kata penyambung kalimat ya. Jadi kadang tidak diterjemahkan juga sebenarnya tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan mau diterjemahkan bisa artinya adalah tentunya ataupun pastinya. Gitu. Tapi kadang tidak diterjemahkan juga tidak masalah. Jadi dia hanya sebagai kata penyambung kalimat gitu. Jadi kata saya ada 3 jenis kata penyambung kalimat yang sering dipakai. Yaitu adalah hi, ca, dan pana. Jadi 3 ini kadang sebenarnya tidak diterjemahkan juga tidak masalah. In this case, Nisya say, this he is not true. He made to be clear. I will make clear this meaning. I will make clear this story. This meaning. Ya, tapi kalau menurut kitab Nisaya ya, di sini hi di dalam kalimat ini bukan artinya sebagai tentunya, tapi lebih ke arah
saya akan memperjelas makna. Gitu. Jadi maksudnya dia akan memperjelas makna dari kalimat yang sebelumnya. Because the Kurubiya Buddha Tessa Terasa Silan Viya, these are not clear, right? So these are not clear, therefore he had to explain a little bit more. So therefore he made the heat. I want to make clear. So ayasama. So that ayasama. That ayasama is this very much tessa. No? Ya, jadi kenapa he itu artinya adalah saya akan menjelaskan, saya akan membuat jelas di sini karena di kalimat sebelumnya mungkin belum jelas, yaitu adalah kutumbia putatisa terasa silanguya, layaknya sila yang dimiliki oleh kutumbia putatisa tera. Gitu. Jadi kalimat ini belum jelas, makanya di kalimat yang selanjutnya dia menggunakan kata hi untuk memperjelas arti dari kalimat sebelumnya. Lalu di sini katanya adalah sohi ayasma. Jadi so ini adalah kata ganti orang ketiga, merujuk kepada seseorang. Jadi di sini siapa? Maksudnya yang merujuk kepada orang yang dibahas di kalimat sebelumnya, yaitu adalah kutumbia putatisa tera. So why is the aha? Aha is the past tense. No? So that ayasama, that when it was said to who? Verike. Verike is at that time the thief, no, the enemy. No, thief. So that when it was said to the thief, no. So Verike is a plural, like Purise like that, no. Veriko, Verike, like Puriso, Purise. Not located. Because like Purisan, Purise, right? Purisan is the acoustic singular, Purise is the acoustic plural, right? So this Verike is a acoustic plural, no? Many things at the time. Because they want to kill him. No? Therefore he say that the enemy, the thieves. No? No? Jadi di sini kata kerja dalam kalimat ini adalah aha ya. Aha ini artinya adalah berkata. Tapi ini adalah kata kerja yang ditulis dalam waktu masa lampau, jadi past tense ya. Gitu. Jadi so ayasma werike aha. Jadi ayasma tersebut, kutubia puta tisatera tersebut berkata kepada siapa? Di sini objeknya adalah werike. Werike ini artinya adalah para musuh. Di sini ditulis dalam jumlah pelaku jamak. Gitu. Jadi musuhnya itu banyak. So we send the metta the 4%, right? Atta, piya, mejata, viri. This viri like that, not enemy. Jadi di sini kata werike ini seperti ketika kita sending meta, mengirimkan meta, kita akan mengirim kepada 4 jenis orang, ya, yaitu kepada diri sendiri, kepada orang yang netral, kepada orang yang kita cintai, dan yang terakhir adalah kepada orang yang kita benci. Orang yang kita benci ini adalah dalam bahasa Pali adalah weri pugala. Jadi di sini werike adalah orang yang kita benci ataupun musuh. So ayasama verike aha. That when it was said to the enemy. Remaining are easy. So Tata Rupan Sila Nisaya. Tata Rupan Sila is this Aparamata Parisuddhi Sila Nisaya. Depending on this Sila, Arate, this located key. No? Patitu Kamo, he want to stand there in the Araship. No? So he want to stand around the ship, so he said to the enemy what he said. No? Jadi setelah kita menemukan tadi kan subjeknya sudah ya, yaitu so ayasma, ataupun si kutubia putatisa tera tersebut. Lalu kita sudah menemukan kata kerjanya, yaitu aha ataupun berkata ya. Lalu kita juga sudah menemukan objeknya, yaitu apa? Werike sebagai adalah musuh-musuhnya gitu ya. Jadi sisa kalimat tersebut harusnya gampang untuk kita mengerti. Jadi sisanya yang belum kita terjemahkan adalah tata rupang silang nisaya ahate patita tukamo ya. Jadi artinya adalah tata rupang artinya adalah dengan sila yang demikian rupa, tata rupang silang ya, dengan sila demikian rupa nisaya itu bergantung pada sila tersebut, arahate patita tukamo, artinya adalah ayasma tersebut, badan tersebut ingin mencapai tingkat kesucian arahat berdasarkan sila tersebut. So this story detail is played in the Mahasitana Sutta commentary. Jadi cerita tentang Kutubia Putatisa Tera ini sebenarnya ini awalnya itu terdapat di dalam kitab komentar dari Mahasatipatthana Sutta. So story is there are two brothers, no? So elder brother not yet married, no? So younger brother already married, no? So elder brother is a Tesa, no? So he want to ordain, so he gave all his property to the younger brother. They are very rich,
no, very rich billionaire like that. So after all day, no, at that time, sister-in-law is thinking, no, this bhikkhu, if this rule again, I have to pay a back. So better to care this bhikkhu like that. So this sister-in-law sent to the thief to care this story. Ya, jadi ceritanya sebenarnya adalah dikatakan Kutubia Putra Tisa ini adalah dia memiliki seorang adik ya, jadi dia dua bersaudara. Jadi dia adalah kakak yang lebih tua dan dia punya satu adik laki-laki juga gitu. Nah adiknya ini sudah menikah, adiknya sudah punya istri sementara dia tidak punya istri gitu ya. Jadi dikarenakan dia tidak punya istri, dia ingin ditahbis gitu, ingin apa meninggalkan keduniawian, mungkin menjadi biku gitu ya. Nah jadi kemudian karena dia ingin menjadi biku ditabis, maka dia menyerahkan semua hartanya dia itu kepada adiknya gitu. Jadi adiknya dapat apa ya, harta dia yang tidak terpakai. Jadi banyak sekali. Nah, dikatakan bahwa si Kutubia Putatisa ini adalah orang kaya, dia sangat kaya sekali gitu ya. Jadi harta yang dia berikan kepada adiknya itu adalah banyak sekali gitu. Nah, jadi ketika dia sudah ditabis, istri dari adiknya ini berpikir apa? Dia berpikir bahwa nanti kalau misalkan si kakak ini dia setelah ditabis lalu dia menyesal, misalkan dia ingin balik lagi ke kehidupan umat awam, maka pada saat itu saya harus balikin semua harta ini gitu, yang banyak ini. Jadi daripada seperti itu, mending saya bunuh saja dia. Gitu. Makanya si istri dari adiknya ini menyewa gerombolan pencuri untuk membunuh si Kutubia Putra Tisa ini. So younger brother wife also we call sister-in-law, right? Greedy woman. Greedy woman. So because of their family, their younger brother, because the younger brother, she became the rich, right? So she should be support to the brother-in-law, no? Okay, really, right? Brother-in-law is already bhikkhu, right? She should support, but she want to care. Very bad. This is a Siniga, I think. Siniga story. Not Indonesia. If Mahasatipatthana Sutta commentary, so should be in Buddha time. No Buddha time. No Buddha time. No. Ya, jadi dikatakan saya udah bilang ya, padahal harusnya kan si ini apa namanya? Ipar ya, adik ipar ini harusnya kan dia harusnya menyokong si kakak ipar ini gitu ya, karena dia sudah dapat banyak harta gitu, diberikan banyak harta. Tapi bukannya seperti itu, dia malah berpikir untuk membunuh si kakak iparnya ini. Jadi kurang oke ya sebenarnya seperti itu. Jadi ini terjadi di zaman Sri Lanka ya, jadi bukan di zaman Buddha. Yeah, many story in Sri Lanka in the commentary story. Ya, jadi kita sudah banyak cerita di kitab komentar itu latar belakangnya itu di Sri Lanka. So that they come in, no 500 thing, no one, no. She gave a lot of money. So 500 they come in and no, inform to whenever this we want to kill you. Ya, jadi kata saya si adik ipar ini menyewa bukan hanya satu pencuri, tapi gerombolan pencuri. Dia 500 orang pencuri gitu. Jadi sangat banyak ya. Jadi untuk membunuh si kakak iparnya ini, Kutubia Putati Tera ini gitu ya. Jadi setelah gerombolan pencuri ini datang, gerombolan pencuri ini juga berkata kepada si Kutubia Putati Tera ini bahwa kami ingin membunuh Anda. But he not angry. No? He not angry. No? So please give chance to meditate me one day. No? Yeah. Ya, jadi tapi ketika mendengar hal ini, si Kutubia Putra Tera ini tidak marah ya gitu. Dia tidak marah sama sekali, malah dia bilang kepada si pencuri ini bahwa tolong berikan saya kesempatan 1 hari untuk meditasi. Setelah itu kalian boleh bunuh saya. Because I shame to die there, Salaga Marana. I don't want to die with the raga like that. Right? This Bhavaraga. But here is a Buddha. Here is a Bhavaraga. Ya, jadi kenapa dia berkata seperti itu kepada si para pencuri ini ya? Jadi dia berkata bahwa
dia butuh waktu untuk meditasi karena dia malu kalau misalkan matinya itu dia masih saraga marana, artinya dia mati tapi masih diliputi oleh nafsu, entah itu nafsu indrawi ataupun nafsu kemenjadian untuk kelahiran ulang. So it is a shade time with the raga. No? So you are shade or not now? Ya, jadi kata saudara si Kutubia Putra Tisatera ini malu dia masih memiliki nafsu gitu. Kalau kalian bagaimana? Masih malu nggak punya nafsu? Yeah, every today we die we are with the die with the raga like that. Ya, kalau kita meninggal hari ini mungkin kita masih meninggalnya dengan nafsu. At that time these are not belief. Who will be granted to you? Nobody nearby me. I cannot find anybody granting me. So I'm granting me. So he hold the one with stone and he strike to his two leg by stone. So this is my granting like that. I cannot run now. So he do. Inside, yeah, he do himself. Ya, jadi kata saudara kemudian si para pencurinya setelah mendengar kata-kata dari Kutubia Putra Tisatera ini mereka ya tidak percaya gitu. Pasti ini orang mau melarikan diri gitu, cari alasan saja gitu. Jadi tidak percaya gitu. Tapi kemudian si Tera ini dia pun mengambil sebuah batu besar lalu dia menghantam kakinya sendiri dengan dengan batu besar tersebut gitu. Jadi kakinya pun mungkin rusak dan patah mungkin ya. Jadi sangat luka. Jadi dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia memberikan garansi kepada si pencuri itu bahwa nih lihat kaki saya sudah seperti ini, saya tidak mungkin bisa lari lagi. Why he do like that? Because they not believe him. So we cannot wait. We will kill now like that. They say. So if you run, how we can do like that? So at that time I not run. I will not run away. So I will get plenty myself. So he blick by stove by himself to lick. Very plain, no? Yana, you can do like that. Ya, jadi kata saya jadi setelah si para pencuri itu mendengar bahwa si Kutubia Putati Satera ini dia butuh waktu 1 hari, mereka ya tidak percaya gitu. Jadi mereka pikir bahwa kami tidak punya waktu gitu, kami tidak punya waktu untuk menunggu Anda gitu. Jadi kalau kamu lari, bagaimana kami nanti carinya lagi susah gitu. Jadi maka dari itu si Kutubia Putati Satera ini memberikan garansi seperti tadi, dia menghancurkan sendiri, mematahkan sendiri kakinya dengan batu besar gitu ya. Jadi setelah itu dia ya berkata kepada si pencuri, ini garansi saya, saya tidak mungkin bisa lari lagi. Jadi kata saya, ini dia sangat berani ya melakukan seperti itu. Kalau kalian bisa nggak seperti itu melakukan seperti itu? So two legs are broken, no? After that, these are believed. Yeah, this believer cannot run now. So they sleep, no? They sleep that the whole night. Ya, jadi setelah melihat sendiri dan mengecek sendiri bahwa kaki si Tera ini sudah patah, maksudnya sudah rusak dan tidak bisa dipakai untuk lari, maka si pencuri ini pun percaya gitu dan akhirnya mereka pun ya sudah biarkan dia 1 hari meditasi gitu ya. Jadi mereka pun tidur di malam hari. So believer also meditate the whole night without sleeping, no? So he can be to he not pay attention that this suffering, no? Because very pain, right? Very pain, not easy, no? No painkiller, not take the painkiller medicine. He not pay attention, but samadhi very good, I think. So he meditate vipassana. So near the dawn rise, he attained the araship. Ya, jadi kemudian ketika si para pencuri itu tidur, ya pada saat itu si Tera itu bermeditasi semalaman ya. Jadi dia tidak tidur ya, karena besoknya bisa dibunuh gitu kan. Jadi dia bermeditasi semalaman tidak tidur, walaupun pada saat itu sakit sekali kan kakinya itu baru saja dipatahkan gitu kan, dan tidak ada obat waktu itu, tidak ada morfin ataupun tidak ada painkiller itu ya. Yang bikin mati rasa gitu tidak ada gitu ya. Jadi pada saat itu dia tetap bermeditasi vipassana. Jadi dia setelah eh, mengabaikan rasa sakit tersebut, wikabetua gitu ya dalam bahasa Bali. Jadi dia bermeditasi dan ketika fajar menjelang dia pun mencapai tingkat kesucian arahat. So Visuddhimagga also, no, explain a little bit, no. So that very was said to the thieves. What he said, Ubo padani bedeto, Senya pisami woan, Atiyami harayami saraga malana ahong, no.
Saraga Mara sorry, I, no? So is a nominative case here, no? So Atayami Harayami is a what here. So this is a two sentence. So first sentence is Ubo Padani Bede to Senya Pesami wo First sentence is a nominative, Senya Pesami is a what? No? No? I will make the brandy. I will cause to know, no? I will cause to know to you, no? No? Ubo Padani Bede to having break the broke the leg. No, this is a first sentence. Why? I shave. I shame to die with us together with the raga. No, so two sentence. So this second one is ahang or aha, sir? Aha, Ahang. say like that. Oh, sir. Say because no, because the typing error maybe ahanti. No. Ya, jadi di sini dikata apa di Wisudimaga dijelaskan lebih lanjut ya, sedikit lebih lanjut tentang apa yang dikatakan oleh si Thera ini kepada para pencuri tersebut ya. Bahasa Bali adalah ubo padani piditua sanya pesami wo ahang. Di ubo padani artinya ubo adalah sepasang ya, padani artinya adalah kaki. Jadi piditua artinya setelah menghancurkan, setelah yang merusak ya, ataupun menghancurkan. Jadi setelah menghancurkan sepasang kaki saya ya, maksudnya gitu ya. Sanya pesami wo ahang. Ahang artinya adalah sanya pesami artinya adalah memberikan pertanda. Saya memberikan pertanda kepada si pencuri tersebut, maksudnya memberikan garansi kepada pencuri tersebut setelah memperlihatkan bahwa kaki saya itu sudah saya patahkan gitu ya. Atiami harayami saraga maranak ahang ti. Jadi di situ juga ada kata ahang lagi, itu saya juga ya. Tapi ini dua kalimat yang berbeda ya. Jadi atiami harayami, demi itu artinya saya gitu. Ini kata kerjanya, atiami dan harayami. Jadi atiami artinya adalah saya terganggu ataupun saya dan juga harayami artinya adalah saya malu gitu. Jadi saya merasa malu, saya merasa terganggu kalau saya saraga marana, artinya saya mati masih diliputi oleh nafsu gitu. Ini yang dikatakan oleh si Kutubia Putati Satira kepada para pencuri tersebut. Okay, I will test. This war is a which gate? Please say quickly. This war. War. Pagoda war. Plural form. Plural. Accuse state. No, because we need the here the object. No. Ya, jadi saya menjelaskan itu kata wo ya. Wo ini sebenarnya dari kata tuang atau tuha ya. Jadi maksudnya ini Anda gitu ya. Jadi di sini ditulis dalam deklinasi akusatif jamak. Jadi dia berubah menjadi wo gitu ya. Jadi ini harus dihafal ya. Jadi perubahannya tidak reguler gitu. Jadi ini dia tuang atau tuhe ini berubah menjadi wo. Ini artinya adalah kepada artinya objeknya banyak gitu. Maksudnya ini kepada si pencuri tersebut yang banyak tersebut. Sami. Okay. Again, this said Ewaha Chete Dwana Samase Dwana Yoniso Sampate Aruna Gami Arata Apapuni Ti. Okay, so this sentence, no? What is that? What is that? Apapuni. Okay, this is a past tense, no? No? Papuni also can, apapuni also can. This is a past tense, no? So, okay, so nominative is where? This must be third person. Third person because apapuni. Okay, yeah. Ewaha, no? No, ewaha. Ewaha is the A1 plus no? A1. Thus meaning A1. Thus, he thinking thus. I shave food to die with the raga.
He thinking like that. No, this means ewahan. Sete dwana, having thinking like that. Sama setwana yoniso manasikara. No? Yoniso meaning is a anicca dukkha anatta. Sama setwana. No? Contemplate anicca dukkha anatta. No? Sama salanyana sta. Sama setwana. No? This sitwa is the root word is what, Shadow? This also called with the twa. Twana and twa the same meaning. Sitwa and sitwana are the same meaning. No, we have the many the suffix, right? Twa, twana, no. The having contemplate. No, some is sama sitwana. Having contemplate. No. Grammar they call the Jaran, no. We call this Pubakala Kita. No? So contemplation first, after that he attained this meaning. So Chitiwa, they are different time. Thinking first, after that he contemplate, after that he attained. So this is three times, not the same time. No? Therefore they use a toa like that. No? Ya, jadi di sini syair berikutnya adalah ewahang cintai tuana sama si tuana yoniso. Sapate arunugamhi arhata apapun iti. Nah, di sini kata kerjanya adalah apapuni ya, ataupun mencapai. Jadi apapuni dengan apapuni itu sama ya. Jadi adalah artinya mencapai tapi ditulis dalam status waktu masa lampau. Di sama apapuni dan apapuni itu sama. Ya, jadi siapa yang mencapai? Nah, di sini jawabannya adalah ahang ya. Di sini tapi dia ahang ini tersembunyi karena digabung dengan kata ewa. Jadi ewahang. Ewahang artinya demikian saya. Jadi subjeknya adalah ahang, ewahang ini saya ya. Dan di sini saya mencapai apa? Mencapai arhata, ya, mencapai tingkat kesucian arhat. Di sini syairnya adalah ewahang cinta tuana. Setelah saya berpikir seperti ini gitu ya. Cinta tua artinya adalah setelah berpikir ya. Sama situana yoniso artinya adalah setelah berpikir dengan bijaksana ataupun merenungkan anicca dukkha anatta ataupun di sini kata saya dimulai dari wipasana nyana yaitu sama sana nyana ya. Di sini sapate arunagamhi arhatang apamuniti artinya adalah ketika fajar saya mencapai tingkat kesucian arhat. So therefore there are different time action like that. Ewan Chititwa is one the action one time. After that, Samadhi Twa Yoniso is another time. No? After that, Arata Papuni is the last condition. No? Ya, jadi di sini karena ada kata kerja yang ditulis dalam tua itu artinya adalah itu disebut sebagai pubakala ataupun kata kerja yang dilakukan terlebih dahulu gitu. Jadi di sini sebelum kata kerja utama apapun itu adalah kata kerja utama yang paling terakhir dilakukan gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah cinta yetwana, artinya dia berpikir terlebih dahulu, berpikir dia malu kalau dia harus meninggal dengan masih penuh nafsu. Nah, itu yang pertama. Lalu setelah itu dia sama situana yoniso, artinya dia berlatih wipasana ya. Setelah itu barulah dia arahata apapuni, dia baru mencapai tingkat kesucian arahat. The mind can take one time one object only. No, therefore different time. No, thinking is one time. After that, contemplation is another object like that. No, attaining araship at the time. No, attaining araship means arata mega phala the nibbana as object. No. Jadi saya mengatakan ya bahwa di sini pikiran hanya bisa mengambil satu objek pada satu waktu gitu. Jadi maksudnya di sini makanya di sini dilakukannya juga mencapai arahat ini secara bertahap gitu. Jadi pertama dia berpikir dulu tentang malu dia kalau misalkan harus meninggal dengan pikiran penuh nafsu, baru setelah itu dia berlatih wipasana ya. Setelah itu baru dia mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi dia dilakukannya secara bertahap. When he attained arashi, so this is a little bit difficult. Sampate arunagami. These two look at the case. This located case is a one clause. There's a when clause. When dawn rise is dawn rise arise. Okay, this meaning. When meaning, no? Sampate arunagami. There's a two located case. Meaning is a when meaning. No? Nah, jadi di sini kapan dia mencapai tingkat kesucian arahatnya ya, ataupun di sini ada dua kata yang belum dijelaskan di syair ini yaitu sampate arunugamhi. Kata saya ini adalah satu
pola bahasa Pali yang mungkin agak sulit ya. Jadi di sini Sampate Arunugamhi. Dua-dua ini ditulis dalam deklinasi lokatif. Lokatif itu biasa menunjukkan sebagai tempat ya. Tapi di sini saya mengatakan ketika dua kasus deklinasi lokatif itu muncul bersamaan, itu bisa diterjemahkan dengan arti yang lain, yaitu sebagai ketika. Jadi ketika Sampate Arunugamhi. Sampate ini artinya adalah mencapai ataupun datang gitu. Ya, mencapai ataupun datang. Arunugamhi artinya adalah ketika fajar gitu. Ataupun ya fajar. Jadi maksudnya ketika fajar datang, maka si Hera ini mencapai tingkat kesucian arahat. This Arunuga is a Aruna and Oga, no? Aruna and Oga. So this meaning is a dawn rise, no? So our Buddha also enlightened there, this Arunagami, no? Our Buddha enlightened, no? So Buddha also attained the Buddha who dawn rise also arise this meaning. So dawn rise arise at the time began this day. So because our Buddha enlightened the end of the Pumudu, yeah, the end or the last second or the full moon. After that, reach to the next day. This meaning. Can eat at the time, can eat them food. After Aruna Gamana, we can eat. So Aruna and Aruna Gamana different, no? Aruna not yet reach to the next day. Aruna not yet reach. Aruna Gamana already reach to the next day like that. So we should use Aruna Gamana. No, Aruna Gamana, Aruna different time. Not the same. A 2 minute different. A 2 minute different. Ya, jadi di sini saya menjelaskan kata Arunugamhi ya. Ini terdiri dari dua kata yaitu Aruna dan Uga. Uga ini artinya adalah datang ya. Aruna ini artinya adalah kalau secara literal artinya adalah warna merah gitu. Jadi maksudnya ketika warna merah datang gitu. Jadi maksudnya ini adalah ketika fajar datang gitu. Jadi kan fajar biasanya warna merah gitu ya. Jadi saya mengatakan Buddha juga mencapai tingkat kesucian mencapai sama-sama Bodhi, mencapai tingkat kesucian sempurna itu ketika sebelum hari berikutnya gitu. Karena kalau di tradisi kita di tradisi Buddha bahwa setelah fajar datang itu baru disebut esok hari gitu. Jadi Buddha itu mencapai kesuciannya itu sebelum fajar datang gitu. Mungkin di detik-detik akhir sebelum fajar datang. Karena kalau fajar sudah datang itu berarti sudah hari berikutnya gitu. Jadi kalau sudah hari berikutnya kata saya sudah bisa makan. Jadi kalau sudah fajar datang itu sudah bisa makan ya, kalau untuk peraturan biku gitu ya. Jadi di sini saya juga menjelaskan bahwa Aruna dan Aruna Ugamana itu sedikit berbeda ya. Jadi Aruna itu adalah warna merah datang, tapi Aruna Ugamana itu mungkin beberapa menit setelah warna merah awal itu datang. Jadi berbeda beberapa menit. Yeah. So our harmful also there are many the dawn the time like that. See where or 2 or 3 they are writing the dawn time like that. Twin or see where or like that. Ya jadi Sedo juga kalau di aplikasi untuk tahu noon time ataupun waktu fajar terbit itu juga di aplikasinya biasanya ada beberapa pilihan, ada beberapa ada yang pertama itu disebut civil twilight ataupun aruna dan sebagainya itu menunjukkan tahap-tahapan berbeda dari matahari. Yeah, now we are not dawn rise and our power morning dawn rise also sometimes different. That means sometimes different. No, but now Yana is a more sure lah. Now Yana don't rise the more sure. If you take the now Yana don't rise, surely we can eat at the time. I say. Ya jadi kan kalau misalkan di Nauyana Sri Lanka ya itu juga kadang waktu arunanya itu berbeda dengan waktu aruna di Paau gitu ya. Tapi kata saya kalau kita ikuti yang waktu aruna yang di Sri Lanka yang di Nauyana itu jauh lebih bagus gitu karena biasanya lebih telat gitu. Jadi kalau lebih telat berarti lebih aman waktunya. Jadi maksudnya sudah pasti pada saat itu sudah boleh makan. So today Nauyana don't rise at 5:32. No, but Austramica twin light is at 4
51, very early. Nautical twin light is a 550, this also early. Silver twin light is a 540. This is a little bit late. So Nauyana is a 532. So power Monia is a 522. Buddhist. No. Buddhist show that Monia power also show. Nauyana also show. Yeah. Ya, jadi kata Shadow di sini kalau ada aplikasi namanya Buddhisan ya, di sini juga apa? Dia menjelaskan apa kayak waktu-waktunya ya. Jadi waktu-waktu misalkan disebut ini saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi disebut sebagai astronomical twilight, ada nautical twilight, ada civil twilight. Jadi itu berbeda-beda. Jadi yang versi PAOK dan versi Nauyana Sri Lanka gitu ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di aplikasinya gitu. Jadi ada yang beberapa yang sedikit lebih awal, ada beberapa yang sedikit lebih telat gitu. Jadi itu bisa dibandingkan sendiri di aplikasinya. So Nauyana is a more safe. So because I use Nauyana in Dhammasari. So therefore, after 5:32 only we accept the food here. So 5:32 we stay chanting. Not yet finished yet. Ya, jadi kalau untuk kita mengikuti yang versi Nauyana itu lebih aman gitu. Makanya saya juga menggunakan yang versi Nauyana Sri Lanka ya gitu. Jadi karena lebih telat gitu. Jadi di sini yang disebut arunanya itu jam 5.30 5.32 gitu. Jadi pada saat itu kan kita masih chanting ya. Jadi setelah 5.32 baru di sini di Taman Sari itu boleh terima makanan gitu. Jadi mengikuti versi yang Nauyana. Okay, now Mahatesa Ate Arashid, no? So grateful to the sister-in-law. Because the sister-in-law, he quickly Ate Arashid, right? Sister. Ya, jadi kata saya sekarang si Tisatera ini Kutubia Puta Tisatera ini mencapai tingkat kesucian arhat ya. Jadi dia berterima kasih sama adik iparnya yang mengirimkan pencuri itu, karena kalau tidak seperti itu dia tidak bisa cepat-cepat mencapai arhat. Therefore, sometimes we need the we call the portion. Sometimes portion. So he meditate, he not yet Ate Arashid, right? Only the sister-in-law sent the thing. At the time only she Ate Arashid. Yeah, because we say because the sister-in-law he Ate Arashid. So sometimes we have to think in positive side. Positive side. Not show no angry to the other people, no. Gratitude to sister-in-law. Understand? No, understand. Ya, jadi kata saya ya kadang kita untuk mencapai sesuatu itu juga kadang kita butuh tekanan dari luar, kadang juga penting juga gitu. Kadang tanpa adanya tekanan kita mungkin malas-malasan gitu ya. Tapi kalau ada tekanan dari luar, kalau kita kepepet, kadang kita bisa semangatnya keluar gitu ya. Jadi bisa mencapai sesuatu lebih cepat gitu. Kadang seperti itu. Contohnya seperti Kutubia Puta Tisatera ini gitu. Kalau tidak ada pencuri yang dikirimkan oleh adik iparnya, mungkin dia belum mencapai arahat sampai sekarang mungkin gitu ya. Jadi dia berterima kasih sama adik iparnya itu gitu. Jadi kata saya kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, yang seolah-olah secara umum itu adalah hal yang buruk yang terjadi kepada kita, sebenarnya pada saat itu kita bisa melihat dari sisi yang positifnya gitu ya, bahwa seperti Kutubia Puta Tisatera ini gitu. Jadi walaupun dia dikirimkan pencuri, tapi dia berpikir positif bahwa dengan seperti ini dia malah bisa mencapai arahat lebih cepat gitu. Jadi saya menganjurkan kita untuk bisa melihat sisi positif dari hal buruk yang mungkin terjadi pada kita. So I heard the Pudding bulu gole. One story. Pudding bulu gole pudding. Story. I heard one story. So the gentleman he always try to run from one the compound, but always prohibited him by the wall. So every direction he run, but every direction has a wall.
So he tried many ways. So near the wall, he climbed. He climbed and he get to the wall. Why you are prohibited me like that? I want to liberate. At that time, wall talk to him, the wall. No, I not prohibited you. I am watching you. How you overcome my wall like that? I am watching. No, what time you will overcome my wall like that? I not prohibited you. Understand I mean? Ya, jadi Shadow ingat ada satu cerita ya, ada satu cerita. Jadi dikatakan ada seorang pria ya, seorang pria ini dia ini ingin meninggalkan suatu apa ya, suatu batasan lah gitu, suatu batasan gitu ya. Jadi dikatakan bahwa di sekeliling laki-laki ini itu semuanya itu dibatasi oleh tembok gitu ya. Jadi dia sebenarnya ingin keluar dari tempat itu, tapi semuanya itu dibatasi oleh tembok, tapi tidak ada atapnya ya. Jadi maksudnya seperti benteng seperti gitu. Jadi ada tembok tapi nggak ada atapnya gitu. Jadi dia kesal, dia kemanapun dia pergi, dia selalu bertemu tembok gitu. Jadi dia tidak bisa keluar gitu. Jadi dia kemanapun pergi kesal, tidak bisa melewati tembok tersebut, jadi dia tentang si tembok tersebut gitu ya. Dia berkata bahwa seperti mungkin persetan dengan tembok ini gitu. Maksudnya kenapa kamu menghalangi saya untuk keluar dari tempat ini gitu. Dia marah-marah sama tembok gitu. Jadi pada saat itu dikatakan temboknya ngomong balik ke si orang ini gitu, ke si pria ini gitu. Dia bilang bahwa saya sebenarnya tidak menghalangi kamu untuk keluar, tapi saya sebenarnya sedang ngetes kamu. Saya ingin lihat bagaimana kamu melampaui tembok yang saya buat ini gitu. Jadi maksudnya sebenarnya tembok itu tidak menghalangi si orang ini, tapi dia menguji si pria ini apakah dia bisa mencari akal untuk melewati tembok tersebut. So therefore there is no difficulty which is prevent to you. So you have to try to overcome this difficulty only. Ya, jadi maksud dari cerita ini kata saya adalah sebenarnya tidak ada kesulitan yang menghalangi kita gitu, tapi tergantung bagaimana kita berusaha untuk mengatasi kesulitan tersebut, ini yang penting. So therefore do not complain to Sayadaw, no? Yeah, do not complain lah, no? So there are no difficulty preventing to you. So you are not yet enough, no ability to overcome this difficulty only. Ya, jadi kata saya kalau ada masalah, maka dari itu jangan komplain ke saya gitu ya. Jadi kalau ada masalah berarti pada saat itu bukan masalahnya yang menghalangi Anda gitu, tapi salah Anda yang belum memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut. Okay, tomorrow another story. Yeah, many story here. Inyatropi Mathero, Balagila, no, he also very sick. Okay, nah? This story tomorrow. Ya, kita lanjut besok cerita lain lagi. Idame punya aswe kaya wahotu. Idame punya nivana sabacayo. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Te sabe me sama punya va lavandu sa.